Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan persembahannya ya. Tunjukkan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai impak kita di pagi hari ini, kakak punya satu permainan nih, tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan tokoh Alkitab. Kalau adik-adik tahu jawabannya, tulis ya di kolom komentar ini ya. Di kolom komentar ya, diisi jawabannya ya. Contoh, yang pertama, T, R, U. Kira-kira tokoh siapa ya? T, R, U. Siapa ya? Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah Ruth, adik-adik. Itu contohnya ya. Nah, adik-adik udah ngerti ya? Sekarang kita mulai ya permainan kita. Yang berikutnya, jawabannya adik-adik tulis ya di kolom komentar ya. Dengar baik-baik adik-adik. Lihat ya. A, D, D, U. Siapakah dia? Tulis di kolom komentar. Iya, jawabannya Daud. Iya, pinter. Yang berikutnya, lihat ya. S, U, Y, E, S. Ayo jawabannya apa? Tulis di kolom komentar adik-adik. Buruan, buruan. Ya, jawabannya apa ya? Yesus. Hebat, pinter. Jawabannya adalah Yesus. Nah, adik-adik, Yesus mengajak kita di hari ini, di pagi ini, untuk mau beribadah kepadanya, memuji dan membesarkan namanya, mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Tetapi kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah impa kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah impa ini. Biarlah Tuhan berkati kami semua, berikan fokus bagi kami Tuhan, agar kami fokus dan benar mengikuti akan ibadah impa kami di hari ini. Ibadah impa kami di hari ini kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Senang rasanya kakak berjumpa lagi dengan kalian. Adik-adik udah siap
untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Yuk kita buka Alkitabnya dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Nanti teman kalian yang akan membacakan. Silakan Renata. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka terlahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai. Mereka berfirmanlah, Tuhan, rohku tidak akan berselama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tadi sudah mendengarkan ya bacaan firman Tuhan dari Kejadian 6, yang mana dari kitab Kejadian ini mau menceritakan tentang bagaimana kejatuhan umat manusia akan dosa. Umat manusia yang di muka bumi ini semakin hari semakin bertambah banyak. Melihat hal itu, Tuhan ada rasa senang melihat umatnya bertambah banyak. Tapi ada kejadian yang membuat Tuhan menjadi sangat sedih dan marah kepada umat manusia. Dari bacaan itu di mana diceritakan bagaimana umat yang bertambah banyak itu, mereka banyak melakukan kejahatan adik-adik. Contohnya mereka melakukan pesta pora, mabuk-mabukan, merampok, berkelahi. Melihat hal itu, dan setiap hari mereka melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang menyedihkan hati Tuhan. Melihat hal itu, Tuhan menjadi menyesal menciptakan umat manusia di muka bumi ini, sehingga Tuhan ingin membumi-anguskan umat manusia. Tapi dari sekian banyak umat manusia, adik-adik, ada satu keluarga yang ingin Tuhan selamatkan. Dari bacaan kita tadi yang terakhir di ayat 8, yaitu keluarga Nuh. Nah, adik-adik, pesan Alkitab kita pada minggu hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai umat manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kita diajarkan untuk mau senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya mau mendengarkan apa kata orang tua, jangan kita membuat orang tua menjadi marah kepada kita. Kita mau senantiasa berbuat baik kepada saudara, kakak beradik, jangan suka berantem. Coba kalau adik kalian suka berantem setiap hari dalam rumah, pasti mama dan papa akan marah, mereka akan pusing. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini juga mengajarkan kita mau senantiasa di dalam keluarga, mau hidup rukun, damai sejahtera. Bisa sama teman juga, kita mau selalu senantiasa saling mengasihi, hidup rukun. Kita ciptakanlah kedamaian di muka bumi ini agar Tuhan senang. Tuhan bisa melihat anak-anak Tuhan bisa memancarkan terang kasih Kristus, bisa menjadi teladan dimanapun
kita berada. Adik-adik bisa pasti ya mau melakukan akan hal firman Tuhan hari ini. Kakak harap pasti adik-adik bisa dengan tetap setia meminta pertolongan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Pasti adik-adik bisa melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, dan tuntun kami anak-anak-Mu agar kami mau senantiasa mau melakukan akan firman-Mu, mau senantiasa bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Ajarlah kami mau senantiasa patuh akan perintah orang tua, mau senantiasa menghormati mereka ya Bapa, agar kami bisa menjadi anak-anak terang di lingkungan, di rumah kami ini ya Bapa. Bapa yang baik, di dalam doa syafaat kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan bantu bangsa kami, dari Bapak Presiden beserta para menteri, beserta juga dengan aparat pemerintah sampai yang terendah RT dan RW, kiranya mereka mau melaksanakan tugas tanggung jawabnya seturut kehendak-Mu. Bantulah pemerintah kami dalam mengatasi wabah virus corona ini, agar bahwa virus corona ini bisa hilang dari muka bumi ini. Engkau berkati para perawat, tim medis yang senantiasa merawat Engkau berkati para dokter, tim medis yang senantiasa mengobati setiap orang yang terkena penyakit ya Bapa. Engkau berkati orang-orang yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Engkau berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripadanya mereka memperoleh kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas. Kami serahkan juga gereja kami dalam pelayanannya, walaupun secara daring ya Bapa. Biarlah kiranya firman yang disampaikan bisa benar-benar menjangkau setiap umat-Mu di GPIB Gracia dari sektor 1 sampai sektor 10. Kau juga berkati keluarga kami, bapak mama kami, adik kami, kakak kami. Biarlah kami hidup selalu rukun, hidup mau senantiasa menjadi anak-anak yang baik, sehingga keluarga kami bisa menjadi contoh di mana tempat kami tinggal. Doa kami ini juga kami mau berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pekerjaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Doa yang kurang sempurna ini yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan